Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat. Kita senantiasa mendapat taufik. Kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Para pendengar, para penonton, pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya muliakan, sebagai bahan renungan kita pada hari ini, Senin hari ini, atau mungkin Senin malam pada hari ini, 20 Juli 2020, saya ingin menyampaikan pesan hikmah dari Ibnu Athaillah. Temanya adalah Allah memperlihatkan kepada kekasihnya apa yang bersumber darinya. Ibnu Athaillah berkata di dalam untaian kalimatnya yang ke-117 yang berbahasa Arab, "A'alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu." Kata Ibnu Athaillah, "Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu." Artinya, dia mengetahui bila engkau tidak sabar ingin menyaksikan Tuhannya. Oleh karena itu, dia memperlihatkan kepadamu apa yang bersumber darinya. Saya ulangi, dia mengetahui bila engkau tidak sabar ingin menyaksikannya. Oleh karena itu, dia memperlihatkan kepadamu apa yang bersumber darinya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pencinta sangat merindukan yang dicintainya jika yang dicintainya jauh darinya. Seorang kekasih merindukan kekasihnya jika kekasihnya itu jauh darinya. Ini sudah biasa. Dia ingin segera melihat kekasihnya yang dicintainya itu berada bersamanya, berada di dekatnya. Dia tidak sabar lagi untuk bertemu dengannya. Yang dicintai yang ada di sana tahu bahwa sang kekasihnya yang ada di sini tidak sabar lagi menahan kerinduannya. Ingin segera bertemu langsung dengan kekasihnya yang ada di sini. Tetapi waktu yang belum bersahabat untuk mempertemukannya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, demikianlah yang dialami oleh seorang hamba, seorang arif yang sudah mengenal Allah, seseorang yang sudah sangat mencintai Allah, seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah, seorang hamba yang sudah sangat mencintai Allah, selalu dekat kepadanya dan ingin melihat kekasihnya dari dekat dengan mata kepalanya. Begitu besar keinginannya untuk bertemu langsung dengan Tuhannya, sehingga dia tidak sabar lagi menahan keinginannya itu. Tuhan yang dicintainya itu sudah tahu bahwa hamba yang dicintainya itu tidak sabar lagi menunggu waktu pertemuannya.
Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang berbahagia, selama hamba yang dicintai Allah itu berada di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya dapat menyaksikan Allah dengan mata batinnya, karena Allah berada di belakang hijab ciptaan-ciptaannya. Hamba yang dicintai Allah sudah tidak sabar menunggu waktu untuk bertemu dengan kekasihnya itu, di mana dia akan menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Untuk menghilangkan rasa rindu yang mendalam itulah, ketidaksabaran itulah, maka Allah memperlihatkan kepada hambanya yang dicintainya itu segala apa yang bersumber darinya. Segala yang bersumber darinya itu adalah jejak, tanda, dan ciptaan-ciptaannya, agar dia melihat pada semua itu hanya dengan mata batinnya. Para pendengar dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, tentu di antara kita, dalam realita kehidupan kita, mungkin Anda pernah merasa sangat rindu kepada seseorang yang sangat Anda cintai dan sayangi, tetapi dia berada di tempat yang sangat jauh di sana. Anda ingin sekali bertemu dengannya, tetapi Anda tidak berdaya. Anda hanya bisa mengingatnya sepanjang hari. Hati yang terlalu rindu kepada kekasih bisa membuat kita tidak bisa tidur, bisa membuat kita tidak bisa makan, bisa membuat kita tidak bisa duduk, dan membuat kita tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan kita mungkin pernah mengatakan begini, seandainya aku mempunyai sayap seperti burung, maka aku akan datang menemuimu, terbang di hadapanmu untuk bertemu denganmu, melepas rindu yang tidak tertahankan untuk bertemu denganmu. Lalu sebagai gantinya dia mengirimkan sesuatu kepadamu. Boleh jadi dia kirimkan berita, boleh jadi dia kirimkan surat, boleh jadi dia kirimkan pesan, boleh jadi dia kirimkan SMS, boleh jadi dia kirimkan pesan WA, atau bahkan lebih hebat lagi dari itu, atau foto yang dikirimkannya kepada Anda. Lalu itu dapat menurunkan rasa rindu yang tidak tertahankan itu. Begitulah para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, keadaan seorang hamba yang sudah sangat rindu ingin bertemu dan menyaksikan langsung kekasihnya yang berada di balik hijab ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhannya, Tuhan menyatakan, "Ya Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku dengan mata kepalamu. Tetapi lihatlah kepada gunung itu ya Musa," kata Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah dalam ayat itu? "Dan tatkala Musa datang untuk memunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Dia tidak sabar lagi menahan keinginannya itu. Tuhan yang dicintainya itu sudah tahu bahwa hamba yang dicintainya itu adalah hamba yang sangat merindukannya. Apa kata Allah? Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku ya Musa, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku.
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Aku tidak bisa melihatmu dengan mata kepalaku sendiri," kata Musa. Inilah Bapak Ibu, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lihat adalah jejak-jejak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ciptaan-ciptaannya, pada makhluknya. Bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan, kita diciptakan Allah, semua yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Allah. Lihatlah Allah pada ciptaan-ciptaannya, karena Allah ada di balik hijab ciptaannya itu. Nanti di hari kemudian kita akan melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Dan di saat di dunia ini kita hanya melihat Allah, menyaksikan Allah dengan mata batin kita. Apabila itu pun kita sanggup melihat dengan mata batin kita. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi bahan renungan kita. Lihatlah kepada penciptaan makhluk-makhluk Allah. Lihatlah Allah pada ciptaannya, karena Allah ada di balik hijab ciptaannya itu. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.